Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun, perkenalkan saya Muhammad Nuri Salam, calon guru penggerak Angkatan 5 Kota Metro Provinsi Lampung. Hadir dalam demonstrasi kontekstual coaching untuk supervisi akademik pada modul 2.3. Bersama rekan saya Bapak Rudion yang berperan sebagai coach dan Ibu Atut Wisartika yang berperan sebagai kunci, sedangkan saya adalah observer atau pengamat dalam dialog. Kegiatan coaching untuk supervisi dimulai dengan pra-observasi, kemudian dilanjutkan dengan observasi dan diakhiri dengan pasca observasi. Sebelum dilakukan observasi, maka yang dilakukan adalah pra-observasi, di mana menggambarkan kompetensi apa yang direfleksi atau ditingkatkan serta indikator tercapaian apa yang akan dikembangkan. Waalaikumsalam. Pak Dion. Ya. Siap penulis. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Apa kabar? Alhamdulillah sehat sekali. Udah lama nggak ketemu ya? Iya. Sibuk? Ya, mengalir aja. Oke nih Pak, mau Ya. ketemu nih. Siap. Kemarin di WA kita sudah ngobrol. Betul Pak, betul Pak. Singkat saja, kira-kira nih Pak Dion, yang mau direfleksikan apa nih? Saya begini Pak Nulis, saya itu ingin meningkatkan kompetensi saya menjadi seorang coach yang lebih baik lah Pak dari yang saya miliki Oh, sekarang. pada gitu ya? Iya betul Pak. Padahal kalau saya amati udah bagus Pak Dion. Terima kasih Pak. Dari cara bicara, cara menyampaikan udah bagus. Tapi mungkin ada yang mau ditingkatkan lagi Pak Dion ya, dari kompetensi inti yang ada ini. Nah ini kira-kira Pak Dion, kompetensi inti mana nih Pak Dion yang mau lebih ditingkatkan lagi Pak? Betul Pak Nulis. Jadi ketika saya menjadi seorang coach ini, saya merasa ada hal yang ingin saya tingkatkan, yaitu kompetensi mendengarkan yang baik itu. Oh gitu ya? Iya, di mendengarkan yang baik itu. Pendengaran baik ini. Betul betul. Oke, pendengaran baik ini kan tidak semua juga buruk Pak ya. Betul. Ada perlu ditingkatkan, ini sudah ada yang bagus. Tapi dari indikator ketercapaian nih Pak, yang spesifik saja, satu saja, dari yang bisa saya amati dan bisa kita refleksikan bersama, kira-kira yang bagian mana nih Pak dari yang mendengarkan aktif tadi? Betul sekali Pak. Jadi saya ini ketika menjadi seorang coach itu ada kebiasaan saya, yaitu berasumsi Pak. Nah, disinilah kebiasaan yang menurut saya harus saya perbaiki. Kebiasaan Betul. asumsi saya kepada kunci saya itu Pak. Bapak merasakan itu ya? Saya merasakan itu. Merasakan gimana asumsi itu benar-benar masih ada ya? Masih ada dan masih terbiasa itu. Oke, mungkin gini Pak Dion, untuk bahan diskusi kita nanti, Siap. Pak Dion kan mau meningkatkan nih, Ya, berarti kan nggak dari nol. betul. Nah, kalau dibuat skala 0 sampai 10 nih, 0 sampai 10 nih Pak. Kalau 0 itu berarti belum ada, 10 sudah ada. Kira-kira di hari ini atau saat ini Pak Dion ada di posisi keberapa nih? Dari skala 0 sampai 10 nih? Kalau pakai sudut pandang saya sendiri, saya ada di posisi 5. 5 ya? Masih di 5 itu. Baru ya? Makanya saya perlu ya? perlu Betul. perbaikan itu Pak. Oke, Iya. dari 5 ya. Nah, ini mau ditingkatin sampai berapa hari? Saya berharap sih ya 8 sampai 9 lah Pak. Oh, Ya. Pak, berarti 10 ya? Ya, mungkin 9 lah. Nanti setelah itu ditingkatkan lagi ke level 10 berarti sudah Betul. sempurna ya. Betul Pak. Oke Pak Dion, terima kasih sudah bertemu dengan saya dan kita sama-sama berbagi Pak. Siap Pak. Dion, Pak Dion merefleksikan dari apa yang Bapak ingin tingkatkan. Ya. Nah, saya melihat dari yang Bapak sampaikan tadi, saya akan simpulkan dulu Pak bahwa dalam kesempatan hari ini Ya. Bapak Rudion akan merefleksikan tentang kompetensi inti Bapak tentang mendengarkan aktif, Betul Pak. dengan spesifikasinya adalah bebas dari asumsi Pak ya. Betul Pak. Iya. Nanti kira-kira Pak, saya kan mau mengamati ini. Ya. Nah, kira-kira Pak Dion apa indikator penilaian saya Pak terhadap apa yang akan Bapak lakukan? Menurut Pak Dion, yang saya nilai apa nanti? Betul. Di bagian mana Pak? Ya. Ceritakan. Saya berharap Pak, ketika nanti Bapak mengamati saya ketika menjadi seorang coach, indikator keberhasilan saya ketika saya memang sudah
terbebas dari kebiasaan saya berasumsi gitu. Dari kata-kata ya? Ya, dari asumsi kalimat. pendapat saya kira-kira seperti itu. Oke. Saya terbebas dari situlah gitu. Nah, ya, nanti coba kita amati Pak. Ya. Nanti saya mohon maaf, saya izin mengamati. Bapak sudah siapkan kuncinya ya? Insya Allah sudah siap. Dengan siapa Pak? Saya hari ini akan coba jadi seorang coach dan coach saya Bu Atu. Oh, udah permasalahannya sudah ada ya Pak ya? Insya Allah sudah ada. Saya nggak menanyakan masalahnya apa, tetapi yang akan saya amati sesuai dengan yang Bapak sampaikan tadi. Siap. Oke, nanti kita ada di ruang sebelah. Ya. Oke, nanti kita ketemu. Ada ibunya ya? Sudah siap. Oke. Itu Pak ya, kita Oke. ketemu di sebelah. Makasih. Ya, sama-sama. Mari, Pak. Ya. Tahapan selanjutnya adalah observasi terhadap proses coaching yang dilakukan oleh coach dan coachee. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Masya Allah. Sehat Bu Atu? Alhamdulillah sehat Pak. Ini langsung dari sekolahan Pak? Iya dari sekolahan. Terus kan alhamdulillah Bapak bisa kasih waktu ke saya ya. Sharing. Oh, Pak Nulis. Oh iya Pak. Iya. Halo Pak. Iya, Iya Pak. Iya. Ya, Pak Nulis di. Iya. Jadi terima kasih loh Pak Dion sudah dikasih waktu saya berkenaan dengan WA saya kemarin ya. Iya. Jadi kondisinya memang saya itu sudah mengalami kejenuhan Pak Dion dengan kondisi program CGP ini. Jadi Batur, terima kasih sudah hadir dan sudah menyempatkan waktu juga menurut saya. Kemarin mohon maaf juga ini saya nggak langsung balas suratnya karena kebetulan kerja sedang padat. Oke Bu Batur, terima kasih sekali lagi ya saya ulangi. Kira-kira Bu, sedemikian urgennya ada hal penting apa ini Ibu menghubungi saya ingin bertemu, ada apa kira-kira? Iya. Jadi berkenaan dengan WA saya kemarin itu saya ingin ada solusi Pak. Kira-kira gimana ya untuk agar saya nggak berlarut dengan kondisi jenuh ini gitu. Karena kan ini terkait program ini ya program kementerian yang nantinya bisa kemana-mana kalau seandainya saya tetap masih dalam kondisi seperti ini. Saya ingin semangat itu kembali seperti awal. Di awal sebenarnya saya semangat sekali Bapak. Cuma entah kenapa belakangan ini kok jadi kayak apa ya jenuh, apa karena saya habis sakit ini gitu ya, atau kenapa? Iya. Itu saya ingin semangat lagi lah intinya dengan program guru penggerak ini. Dari beberapa hal yang Ibu sampaikan tadi, satu menemukan jenuh. Iya Pak. Jenuh terhadap pembelajaran di kelas. Jenuh dengan situasi Pak. Jenuh dengan situasi di kelas. Ya di diri saya Oh, juga. di diri. Iya. Jenuh dengan situasi di diri. Mungkin bisa dipaparkan lagi ya kalau masih ada. Iya, jadi mungkin ini setelah saya pikir-pikir terkait saya baru sembuh batuk ya Pak. Jadi Iya, memang iya. batuk ini kayaknya ringan. Betul. Cuma 2 minggu cukup menguras energi gitu. Jadi batuk 2 minggu. Kemudian kan kalau program CGP itu terkait tugas-tugas ada deadline. Jadi seperti diuber-uber gitu Pak. Iya, iya, iya. Nah itu akhirnya fokus saya jadi nggak jelas gitu. Kemudian dan itu menjadi beban. Saya merasa kok jadi kayak beban terkait amanah saya juga di luar yang banyak selain jadi guru kan Pak. Betul. Kemudian akhirnya itu membuat kayak buyar gitu. Saya harus gimana nih? Saya jadi kayak suntuk gitu. Iya. Jenuh dengan suasana pembelajaran, Ibu sendiri juga banyak kegiatan dan aktivitas, Ibu juga baru sembuh dari sakit, Masya Allah luar biasa sekali yang Ibu alami ini ya. Dari beberapa gambaran, persoalan atau problem yang Ibu hadapi, seperti apa kira-kira gambaran Ibu atau solusi yang coba Ibu tawarkan atau gambaran jalan keluar dari persoalan ini kalau boleh saya tahu seperti apa? Iya, kalau dipikir-pikir kalau intinya itu di fisik kayaknya Pak ya. Kalau fisik ini fit, harusnya yang lain jadi nggak masalah. Ini karena kemarin kayaknya karena ngedrop gitu ya Pak. Jadi ya, terkait ke yang lain seperti itu. Kalau fisik mungkin saya harus memperhatikan asupan gizi, makanan dan mungkin juga saya harus olahraga nih sepertinya. Karena banyaknya tugas tuh jadi lembur juga, mungkin jam tidur jadi bolak-balik gitu. Itu yang pertama.
Kemudian kalau fokus tadi ya Pak ya, dari mindset ya Pak, mungkin saya juga harus memahami bahwa ini harusnya nggak jadi beban, tapi jadi katakanlah refreshing pemikiran gitu program ini, sehingga saya setelah aktivitas di sekolah, aktivitas mengajar di guru penggerak ini saya mendapatkan ilmu kan gitu, sehingga schedule saya juga jadi bagus. Ya sebenarnya kalau amanah di luar tuh ini ya Pak ya, Gimana? sudah ada program kerja kan, jadi memang juga tidak setiap hari ya. Nah, sebenarnya seperti itu, harusnya saya nggak merasa itu jadi beban sih, tapi ya karena mungkin lagi drop tadi Pak, jadi kayak tumpang tindih gitu. Dan akhirnya fokus saya nggak jelas ke yang ini jadi buyar, yang ini jadi buyar seperti itu. Mungkin gitu Pak. Luar biasa sekali Bu. Oh, jadi kita tuh solusinya ya Pak Bian ya. Nggak kayak saja jadi malah saya jadi. Saya masih luar biasa. Satu tadi identifikasi masalah, Ibu menawarkan menyampaikan jenuh, habis sakit, kemudian belum schedule di tempat yang lain. Kemudian Ibu itu juga rupanya sudah punya gambaran ya. Tadi Ibu menyampaikan tentang isi, ada olahraga, kemudian ada mindset berpikir, dan sebenarnya sudah punya schedule kerja. Dari beberapa solusi-solusi dan jalan keluar yang Ibu sampaikan tadi, mungkin kalau saya boleh sharing bertanya, dengan masalah yang Ibu hadapi, dengan solusi yang banyak ini, seperti apa sikap selanjutnya Ibu? Iya, saya jadi terima kasih betul ini Pak. Kok jadi saya mau curhat sharing, tapi saya akhirnya menemukan sendiri ya Pak ya solusinya. Kalau kondisinya seperti ini, saya harus secepatnya sih Pak menurut saya, karena kalau nggak bersegera saya akan terus berkutat dengan kondisi ini kan gitu. Jadi mungkin ya mulai dari setelah ketemu Bapak ini saya harus ini deh, perhatikan semuanya, schedule-nya, asupan gizi saya gitu, kemudian olahraganya gitu, karena itu terkait semua, akhirnya ya merusak fokus dan lain-lain tadi gitu. Makasih loh Pak. Ini sudah punya Saya juga nggak nyangka kalau jadi saya dapat solusi gitu setelah ngobrol sama Dian ya. Setelah Ibu berceritakan seperti ini Bu, kira-kira mau dimulai kapan Ibu untuk start biar lebih keluar dari ini? Sebagai komitmen mungkin setelah ngobrol ini nanti saya coba buat ini deh semacam jadwal ya untuk memperbaiki ini semua. Kemudian saya akan lakukan ya, kalau ditanya kapan ya mulai hari ini gitu Pak. Saya akan perbaiki semua, dan untuk kayak mindset segala macam ya saya harusnya memahami. Saya itu kan tipikalnya sebenarnya kalau sudah fokus Pak, saya akan melakukan semaksimal mungkin, dan saya setiap mengambil langkah itu kalau sudah saya katakan iya, ya saya akan terus gitu, nggak akan berputus asa. Sebenarnya kondisi mana saya heran kenapa saya kemarin mengalami kejenuhan ya, ini harus apanya yang salah gitu. Berarti memang fisik ya Pak, fisik itu menjadi basicnya dari permasalahannya. Kalau kita sehat, yang lain-lain mudah-mudahan jadi terbantu gitu. Mungkin boleh diceritakan olahraga apa ini? Biasanya saya itu jalan Pak. Jalan rutin setiap pagi. Cuman belakangan ini memang nggak sempat ya Pak ya. Ya di rumah tuh ada treadmill nggak kepake juga, udah hampir setahun kayak seperti itu. Iya, luar biasa Ibu. Olahraga Ibu akan segera eksekusi. Tambahan lagi Ibu ngajar berapa kelas Bu? Saya ngajar 6 kelas itu sehari berapa jam? Sehari itu ya bisa kadang 8 jam, kadang 6 jam. Dan saya ini kan ketua literasi juga Pak, ketua perempuan PGR di Metro, kemudian ketua Adiwiyata. Yang hal-hal itu mungkin yang kadang-kadang targetan itu, kalau ketua literasi itu kan hampir tiap hari Pak. Memantau anak kondisi, kemudian melihat kondisi literasinya. Ya sebenarnya itu nggak juga saya sendiri, kan ada tim. Tapi ya itu tadi Pak, mindset yang mungkin mindsetnya. Jadi Bu Atur, saya sekali lagi ini bertemu dengan sosok guru yang luar biasa sebenarnya. Terima kasih Pak. Iya, di tengah kesibukan, padat, jenuh, habis sakit, kegiatan-kegiatan, tapi ternyata Bu Atur ini punya jalan keluar, punya solusi.
Iya, terima kasih. Saya nggak menyangka juga saya menemukan sendiri jadinya solusinya. Yang mungkin hikmah dari Iya, kita sharing ya, Pak. sharing, kita bisa berbagi. Sebenarnya kekuatan itu kan ada. Gimana Bu perasaan Ibu setelah mungkin bertemu dengan Iya. saya, bisa saling sharing seperti ini, seperti apa? Alhamdulillah jadi lega ya Pak ya. Jadi ternyata ada masalah itu sebenarnya kita tidak perlu bekerja keras untuk mencari solusinya. Mungkin dengan didengarkan sharing begini, akhirnya solusi itu akan muncul seperti itu. Jadi lega ya Pak. Ada perasaan lain Iya. selain lega? Jadi semangat ya Pak. Saya ingin memperbaiki ini semua. Iya, semangat. Terus kalau boleh tahu, ya jadi sangat padat sekali. Iya, Pak. PGP, Iya. Ketua PBRI dan Iya, kebetulan begitu Pak. betul. Bu Atut, kalau setelah semua ini tadi masalah, kemudian solusi, kemudian langkah-langkah Ibu, kemudian kan Ibu harus punya komitmen untuk bisa kemudian menerapkan itu. Terus kemudian bagaimana mengukur Ibu komitmen Ibu itu siapa yang akan mengukur? Iya, saya mungkin harus punya pengontrol ya Pak dari kondisi saya ya Pak. Iya. Kalau di rumah berarti suami nih jadi tim partner saya ya Pak, harus mengingatkan. Kemudian kalau saya sudah lembur sampai tengah-tengah malam jam 1 jam 2 itu memang saya harusnya sudah berhenti lah di waktunya istirahat, ya istirahat. Saya ini juga harus jadi kontrol diri sendiri. Tapi kalau di sekolah kan ada tim serumpun ya Pak, mata pelajaran di rumah pelajaran. Nah nanti saya minta rekan-rekan itu coba menjadi katakanlah kontrol saya gitu di sekolah, agar hal-hal itu tidak keteter juga amanah-amanah yang ada di pembelajaran. Dan kalau untuk amanah di luar sekolah, ya sebenarnya saya sudah ada tim Pak, dan itu kan sudah ada program kerja dan sudah ada ketua-ketua bidangnya. Saya tinggal kontrol sih, cuma mungkin di beban pikiran gitu ya Pak ya. Ya coba saya nanti solidkan tim inti dari setiap organisasi tersebut, sehingga saya bisa mendelegasikannya dengan lebih lapang seperti itu Pak. Mungkin itu Pak. Di suami ada teman-teman kerja di sekolah dan tim saya di organisasi. Mungkin itu. Makasih loh Pak Dio, saya jadi ada solusi keluar sendiri gitu. Wah, setelah saya pikirkan. Mungkin tanpa ada saya, mungkin Ibu sudah punya jalan. Tapi kalau nggak sharing jutek Pak, di situ nggak keluar gitu solusinya. Gitu. Ya mungkin bukan hanya Ibu ya, Iya. mungkin saya juga mungkin akan mengalami masa-masa seperti itu. Iya. Tadi ada yang menarik lagi, justru suami aja mendukung. Iya. Suami mendoakan bagi Betul. ini setelah dia karena mendukung, ditambah mungkin nanti dari eksternal. Sekarang mungkin lebih banyak Bu Atut ini bagaimana mungkin skillnya. Iya, betul. Iya. Apa namanya, padatnya kegiatan Ibu ini mungkin yang menjadi salah satu Betul. penyebab kejenuhan Ibu. Betul. Jadi kan kadang-kadang kerjaan yang satu harusnya selesai, Iya. sudah menjalani. Iya. hidupnya. Iya. Kalau semuanya bisa dengan rapi, Ibu. Nah, Betul Bapak. Jadi saya sempat tuh mikir apa saya harus mengundurkan diri dari salah satu amanah-amanah itu gitu. Tapi itu nggak menjadi solusi kalau saya mundur gitu kan. Makanya saya harus sharing kayaknya ke siapa gitu. Iya. Karena ini bahaya kalau saya akhirnya terus berputar begini saja gitu. Karena berkaitan dengan banyak orang juga kan. Iya. Ya, tapi alhamdulillah ya Pak, setelah ngobrol ini saya jadi dapat solusinya. Schedule saya memang saya harus rapihkan, ini sepertinya seperti itu, sehingga nggak terjadi tumpang tinggi gitu. saya malah justru jadi nggak sabar ini. Ingin melihat Ibu bisa menerapkan, apalagi tadi ada komitmen, schedule. Nanti bertemu berikutnya mudah-mudahan sudah tidak lagi dengan kondisi Iya, sekarang. betul Bapak. Nanti Saya sudah semangat ini jadi. alhamdulillah langsung semangat Iya. Ibu eksekusi Iya. dan diterapkan, dan nanti mungkin bisa kita pindahkan kita bertemu lagi. Iya, terima kasih Cerita Pak. mengenai Iya, seperti apa apa yang kondisi. sudah Ibu jalan. Luar biasa. Iya, terima kasih ya Pak. Sama-sama membantu saya ini ya, bukan menggurui lah Bu ya, Iya. tapi sharing dengan Betul, Ibu. karena pengalaman Bapak juga sudah banyak, makanya saya memilih Bapak gitu. Dapat tahu saya bisa dapat solusi, dan ternyata dengan sharing solusi itu muncul gitu. Saya luar biasa
Saya nggak sadar Bapak menggiring saya untuk menemukan solusi itu. Itu yang saya mungkin nggak dapat dari barang-barang. Terima kasih banyak Bapak. Sekali lagi kalau ada bahasa saya, sikap saya dan yang lain-lain yang mungkin kurang berkenan, mohon maaf. Tetap semangat, langsung eksekusi, langsung dilaksanakan. Terima kasih Bapak. Sama-sama, betul, tidak selalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langkah selanjutnya adalah pasca observasi. Pada tahapan ini sebagai pengamat menanyakan apakah indikator ketercapaian dari kompetensi inti yang diinginkan sudah tercapai atau belum. Kemudian apa yang akan dikembangkan selanjutnya, serta refleksi apa yang memang menjadi hal yang perlu ditingkatkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi Pak Nuris. Ketemu lagi. Alhamdulillah. Siapa ada? Alhamdulillah sehat Pak Nuris. Alhamdulillah. Sedang apa Pak Nuris? Ini lagi merekap dari observasi Bapak tadi. Terima kasih Pak. Iya. Jadi begini Pak, Iya. kita diskusikan lagi selanjutnya. Tadi saya sudah mengobservasi, mohon maaf Pak Iya, Atut. iya Bapak. Jadi tadi juga saya sampaikan sebelum disampaikan Bu Atut, Pak Dion, ada beberapa kompetensi yang memang mau direfleksi. Iya. Nah tadi kita juga sudah sama-sama. Nanti dari hasil ini nanti Pak Rudian terbuka nggak apa-apa ya dengan Bu Atut juga ya. Iya, Pak. Oke Pak Dion, nih tadi sudah melaksanakan coaching ya. Betul. Kita tadi sudah menyepakati nih bahwa ada penilaian yang harus direfleksikan. Nah ini sebelum kita mengarah kepada apa yang sudah dicapai Pak Dion, perasaan Pak Dion bagaimana nih? Pada saat coaching tadi, perasaan Bapak apa yang terjadi? Ya, secara jujur ya Pak Iya. Nuris, memang kan saya ingin meningkatkan kompetensi saya di mendengar, kemudian coba mengurangi asumsi. Saya Iya. berperang Pak dengan batin saya. Iya. Saya coba nahan, saya coba untuk tidak berasumsi Pak. Tapi kan lagi-lagi Pak, penilaian itu kan dari pengamat. Betul. Kalau perasaan saya sudah menghindari Pak. Sudah menghindari. Sudah saya Kira-kira ini Pak, ini kira-kira nih. Tadi Bapak nggak menyebutkan, tapi kira-kira ada nggak yang tadi mau keluar tapi ditahan ini? dari awal saya ngomong Pak, saya tahan Pak. Jadi kebiasaan saya berasumsi itu memang Iya. kan luar biasa, selalu keluar. Mungkin karena kebiasaan saya menjadi Iya. seorang trainer Oh gitu ya. atau mentor, Ya, yang betul. selalu sentrisnya saya. Betul. Tapi tadi saya tahan. Tapi lagi-lagi Pak, itu perasaan saya Pak. Apa Pak kira-kira boleh cerita yang ditahan tadi contohnya apa nih yang kira-kira harusnya keluar terus nggak jadi keluar nih? Saat mungkin tadi coach mengatakan ke saya, Bu Atut, beliau itu ingin mundur. Saya seolah-olah ingin langsung berasumsi. Oh iya. Gitu. Saya tahan lagi gitu. Ketika Atut bilang apa saya harus mundur Mundur, dari ya. pelan-pelan saya. Betul. Saya ambil Pak, Ya. ambil asumsi saya. Tek. Wah, saya cut lagi. Tapi yang bisa yang bertahan itu ya, bisa bertahankan gimana? Pendapat saya bisa tadi. Ya, bisa. Saya bisa tahan tadi. Nih, kita tanya Bu Atut dulu Pak. Iya. Mau tahu ya Bu Atut. Iya, Pak. Tadi di itu perasaan Bu Atut. Jadi Pak Dion tadi sebelum ketemu Bu Atut kan menyampaikan ke saya. Iya. Beliau ini masih ada perlu ditingkatkan itu kompetensi di mendengarkan aktif bagian beliau ini katanya kata beliau tadi masih sering mengasumsi Iya. nebak duluan nih. Nah selama perjalanan ibu tadi merasa nggak ibu ditebak-tebak diarahkan oleh Pak Dion nih selalu ditebak-tebak itu perasaan ibu gimana ini? Iya, terima kasih Pak Nuris. Kenapa saya memilih di coaching Pak Dion, Nah. saya sharingnya minta ke Pak Dion, karena kan memang pengalaman beliau yang luar Ya. biasa ya Pak, biasa jadi trainer, biasa jadi mentor. Ya. Nah tadi sepanjang saya di coaching itu, Nah. saya nyaman gitu dan saya tidak diintimidasi, tidak dihakimi gitu. Betul. Beliau menggiring saja seperti dan akhirnya solusi pun keluar dengan mengalir gitu Jadi tanpa ya solusinya itu keluar bukan dari Pak Dion. bukan. Saya ditanya bagaimana menurut Ya. ibu, kemudian menurut ibu seperti apa menjawab dari permasalahan yang sudah ibu Betul. temukan itu. Jadi saya semacam digiring saja gitu Pak dan itu yang akhirnya mengalir banyak Iya, gitu. ibu merasakan itu ya. Iya, alhamdulillah. Pak. Jadi kalau Pak Dion tadi sudah menahan nih. Sudah tahan nih, tahan. Saya nggak tahu kondisi itu ternyata Ya.
dengan Enggak. itu. Jadi saya juga mengamati beliau karena saya tadi juga sudah izin bagaimana saya diminta untuk mengamati karena beliau merefleksikan. Iya. Kalau memang ini sebuah kekurangan yang kata beliau kekurangan, bukan kekurangan Pak ya, perlu ditingkatkan ya. Tingkatkan. Karena sudah di level 5 nih, kadang pengen, kadang enggak, ada pengen enggak ada. Nah, tapi Pak beliau pengen di angka 8 tadi ya. Nah, itu Pak Buatu juga sudah merasakan sama. Luar biasa nih Pak Dion. Saya juga mengamati, kemudian saya juga merefleksi diri saya. Jangan-jangan saya juga sama nanti sama dengan Pak Dion, tetapi nggak apa-apa. Nanti pada saatnya juga saya akan berbalik, bergantian. Nanti kompetensi saya mau saya tingkatkan juga begitu Pak Dion ya. Jadi kita sama-sama mencoba melihat, karena apa yang dirasakan kita ini menurut kita pasti benar. Ya. Karena kalau salah nggak dilakukan. Tetapi kalau kita mau lihat rambu, pasti ada hal yang perlu dikoreksi. Ini mohon maaf Pak Dion, Ya. sepanjang perjalanan tadi saya mencatat Pak. Ya. Ya, saya fokus mencatat kepada mendengarkan aktifnya. Walaupun kompetensi lain saya bisa menemukan. Betul. Contoh, Pak, dari segi yang saya lihat dari posisi badan Bapak, dari posisi bagaimana Bapak fokus terhadap lawan bicara, bagaimana Bapak menatap lawan bicara dengan sejuk. Ini kehadiran Bapak saya mengamati juga ada Pak. Tapi ini kan bukan penilaiannya Pak Dul. Ya. Kemudian untuk pertanyaan saya juga belum lihat ada pertanyaan-pertanyaan Bapak sudah terbuka. Tidak menyalahkan, membenarkan, tidak menghakimi, tidak muncul kata-kata mengapa dan seterusnya, sehingga kalimat pertanyaannya selalu terbuka, tidak tertutup ya atau tidak. Itu saya sudah melihat. Ya. Nah itu sisi lain Pak dari kondisi lain. Ya. Nah untuk yang saya amati di sesi yang ketiga ini, yang paling diutamakan adalah bagaimana Pak Dion ingin memperbaiki tentang mendengarkan aktif. Ini catatan saya, mungkin saya buka dulu. Mohon maaf nanti kalau ada yang keliru dari catatan saya bisa dikonfirmasi Pak Dion. Siap. Yang pertama, secara pengamatan saya sepanjang 15 menit coaching tadi, saya sudah bisa melihat bagaimana Pak Rudion itu sudah menunjukkan sikap menghindari asumsi. Ya, sudah melihat. Jadi saya melihatnya itu dengan tidak melihat Pak Dion, Ya. tidak mendengar Pak Dion itu. Ikat dulu ya. Kan dulu aja nggak apa-apa. Nggak usah di off. Nanti dulu aja. Nanti kamu nggak suaranya nggak sama. Udah lanjut ya. Ya. Nah, yang kedua, Pak Dion, saya juga mencatat bagaimana gestur Pak Dion dalam mendengarkan aktif, dari cara senyumnya, kemudian dari cara melihat lawan atau kuncinya, posisi bagaimana interaksinya, saya melihat ada pergerakan yang selaras dengan kuncinya, itu juga bagian mendengarnya Pak. Jadi mendengarnya memang benar-benar Pak, Bapak mendengar. Indikatornya Pak, tadi saya juga sudah melihat Pak Dion dalam percakapan itu Bapak juga mencatat Pak. Ya. Mencatat, saya yakin yang dicatat adalah kata kuncinya. Betul. Jadi mendengarnya itu permasalahannya apa dari Bu Atut sama Pak Dion sudah dicatat kata kuncinya, sehingga muncul yang ketiga yaitu Bapak mengulangi lagi, artinya mempertegas bahwa yang Bapak catat itu sesuai dengan apa yang akan diungkapkan. Nah, ketika Bu Atut menyampaikan permasalahannya, Bapak mencatat kemudian mengulangkan lagi, berarti Ibu begini ya. Ya. Oke, artinya mendengar Pak. Kalau nggak mendengar nggak mungkin akan disampaikan gitu ya. Kemudian yang keempat ini dalam gestur tatap mata ketemu mata itu saya melihat adanya dalam coach ini Bapak betul-betul mendengarkan tidak hanya dengan memasang telinga, tapi juga memasang gestur tubuh, mata, tatapan mata, dan juga dengan posisi badan. Ya. Artinya di situ sudah muncul Bapak dalam posisi mendengarkan aktif. Kemudian ada juga Pak, ini ada kalimat-kalimat yang menurut saya kalimat-kalimat yang Bapak masukkan itu adalah bagian dari
hasil mendengar aktif. Kalau mendengarnya kan saya nggak bisa mengukur, Pak. Betul. Yang Bapak punya telinga, saya nggak tahu apa ya. Tetapi setelah Bapak mendengar, kemudian Bapak mengeluarkan sebuah pertanyaan. Nah, pertanyaan itu saya bisa melihat satu, Bapak selalu menyebutkan setelah Ibu Atut menyampaikan, kemudian Pak Rudion kemudian mengulangi, kemudian pertanyaannya melanjutkan. Berarti ada proses mendengarkan itu. Berarti ada solusi. Nah, terus apa Ibu kira-kira solusinya apa? Apa Ibu yang harus dilakukan? Nah, itu memang pertanyaan Pak, tetapi itu hasil mendengar. Nah, kalau Pak Rudion tadi nggak mendengarkan, pasti pertanyaannya ya bagus Pak Bu, lanjutkan aja lah. Ya dilanjutkan apa? Ya, itu saya membaca itu. Kemudian yang ada penguatan juga. Setelah mendengar ada sebuah perasaan yang menguatkan. Tadi dikuatkan juga. Bu Atut yang mengatakan suaminya ini betul. Suaminya lah yang mendukung sepenuhnya. Bu Atut yang membicarakan, Pak Rudion mencatat ini adalah suatu hal yang menunjukkan petunjuk bahwa ini loh ada orang yang bisa menguatkan Ibu. Nah, Pak Rudion mengungkapkan lagi, ini kan merupakan hasil dari pembicaraan. Nah, selama pertanyaan itu asumsi Pak Dion nggak menebak dulu, tidak menebak Bu Atut, tidak menebak intinya, tidak mengarahkan, itu sudah sangat jelas tidak nampak. Namun karena saya mengamati Pak Dion, ya karena saya mengamati, nanti kalau saya tidak melihat satupun, berarti nanti saya sendiri yang tidak mengamati, subjektif sekali. Nah, sedikit saja Pak Dion. Kalau tadi Pak Rudion kan angkanya dari 5 ke berapa Pak? 9. Ke 9. Berarti masih ada satu Pak ya. Nah, yang satu ini saya catat Pak Dodi. Ada satu catatan. Ya, di awal dari pembicaraan, ketika saat ngobrol dengan Bu Atut tentang permasalahannya Bu Atut, ya. Kemudian Pak Dion masih menebak. Di kelas ya Bu, merasakan nggak ya? Keluar juga Pak. Iya, masih keluar. Saya catat Pak. Apakah masalah itu dari kelas Bu? Kemudian Pak Atut kan menjawab, apa Ibu tadi? Bukan. Dari diri saya. Ini udah nahan Pak. Udah nahan. Masih keluar juga. Buatan satu tadi. Tapi itu betul Pak ya. Kalau memang Bapak tadi kan menebak dulu tadi. Ya itu Pak, susahnya memang berlatih. Betul Pak. Artinya di situ memang, tapi sudah meningkat jauh Pak. Dari 5 ke 9 itu udah akreditasi udah 4 poin. Walaupun kalau tadi minta 10 belum tercapai Pak ya. Tetapi itu tadi Pak. Tapi tadi menebak. Tapi kemudian ada akhirnya Bapak bertebak, kemudian ada interaksi dan kemudian Bapak kembali lagi. Itu yang luar biasa Pak. Jadi memang sempat menebak, saya sempat kaget di kelas. Padahal Ibu sudah menyampaikan, ya nanti aja ditanya aja permasalahannya di mana Ibu. Kemudian Bapak sudah langsung menebak tadi ya di kelas. Nah itu ada hal yang saya catat sedikit Bu. Tapi mohon maaf Pak Dion ya, tapi memang itu ya Pak rasanya ya. Betul Pak. Oke. Terima kasih Pak, itu saya sudah menyampaikan catatan yang terakhir sekali Bu Atut. Ini saya masih menanyakan ke beliau bahwa kompetensi inti kita itu kan ada 3 Pak Dion ya. Ada kompetensi presence, kehadiran penuh, kemudian ada lagi mendengarkan aktif, dan yang terakhir itu pertanyaan berbobot. Nah tadi spesifikasi asumsi tadi kan di mendengarkan aktif. Nah satu pertanyaan nih Pak Dion. Kira-kira nih Pak Dion, kalau tadi udah bagus nih, kira-kira nih Pak, kompetensi dari 3 tadi, yang satu sudah nih. Nah, kira-kira nih Pak Dion, ke depan ini, kira-kira yang mau dikembangkan dari 232 nih, apakah presensi menghadirkan penuh atau pertanyaan berbobot Pak, yang ingin dikembangkan di masa yang akan datang? Saya mungkin kalau harus ada dikembangkan lagi atau ditanya seperti pertanyaan Bapak, mungkin yang pertanyaan berbobot ini. Oh begitu ya. Ingin meningkatkan di kompetensi pertanyaan berbobot. Boleh Pak, tadi cerita kira-kira ada nggak pertanyaan yang Bapak menurut Bapak nggak berbobot nih? Contoh nih. Karena mau meningkatkan tadi. Kalau yang nggak berbobot mungkin pertanyaan-pertanyaan yang saat coach tadi misalkan yang saya keluarkan seperti sekidul lah mungkin Pak. Tentang sekidul itu kalau
menurut saya kayaknya nggak berbobot kayaknya. Oh itu ya. Seperti itu. Ya, tapi Bapak sepanjang jalan masih sudah menggunakan kata apa, bagaimana, dia terbuka semua sudah. Bukan mengapa, ibu salah, ibu benar apa salah, menurut ibu nggak ada. Iya. Ya, tetapi mungkin ada yang lebih spesifik lagi untuk menggali ya Pak. Betul, lebih ke bulan. Oke Pak, terima kasih. Dan mohon maaf Pak Dion, ya Batut ya. Karena memang tadi kesepakatannya Pak Rudian ingin dinilai di bagian itu. Betul. Karena saya diminta mengobservasi, laporan itu sudah saya sampaikan. Ya. Mungkin ada yang mau disampaikan Pak Dion di akhir ini. Yang pertama, terima kasih nih buat Pak Nuri Salam sudah menjadi pengamat dan menjadi penilai lah dalam proses coaching saya. Buat itu juga saya terima kasih nih sudah menjadi coaching saya. Catatan-catatan dari Bapak sudah saya resume Pak. Apa yang plus, apa Demikianlah yang minus, dan praktek tentu saya bagaimana akan menjadi plus coachnya coach atau mengamati Semoga di kedepannya bagaimana saya supervisi dilakukan bisa oleh lebih guru baik. terhadap rekan yang lainnya. Terima kasih, salam dan bahagia.